ketentuan pasal 434 Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa pemerintah daerah tentu memiliki kewajiban memberikan fasilitasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu, dan kami pastikan proses dari awal perhelatan akbar ini dimulai di bulan Juni di tahun 2 tahun yang lalu, karena sesuai dengan ketentuan kami sudah melaksanakan tahapan pemilu sepanjang 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Kepala Kejaksaan, maka kami dalam kesempatan yang baik ini menjelang penghujung penetapan hasil tingkat kabupaten ingin kami sampaikan, yang pertama ingin kami sampaikan atas nama Komisi Pemilihan Kabupaten Pangandaran, jajaran komisioner, sekretariat, dan seluruh teman-teman di jajaran Komisi Pemilihan Kabupaten Pangandaran ingin mengaturkan terima kasih atas seluruh partisipasi aktif, atas seluruh dukungan dari Pak Dandim, Pak Kapolres. Dimulai tahapan di 20 bulan yang lalu, kita memulai tahapan proses pemutakhiran data pemilih. Tentu seluruh dinas badan lembaga terkait terlibat. Pada saat proses rekrutmen PPK, PPS, KPPS, pada saat proses memasuki tahapan-tahapan penyelenggaraan, di mana tahapan pemilu terbagi pada 2 sesi. Sesi pertama tahapan persiapan, yang kedua tahapan penyelenggaraan. Dan saat ini sudah memasuki tahapan hampir akhir pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sebagai tahapan penyelenggaraan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian persiapan. Dalam seluruh proses tahapan pemilu hingga akhir rekap kemarin di tingkat kecamatan, saya kira kami pastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu di lingkup KPU Kabupaten Pangandaran berjalan alhamdulillah lancar. Kalaupun pada sisi teknis, teman-teman partai politik, masyarakat Pangandaran, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Kepala Kejaksaan, Ketua Bawaslu, pada sisi teknis, logistik, ada kekurangan di hari pemungutan suara, kita langsung selesaikan di lapangan. Sehingga sampai saat ini kami pastikan tidak ada TPS, tidak ada desa, tidak ada di lingkup kecamatan yang pada saat hari pemungutan suara tidak bisa dilanjutkan proses pemungutannya karena gangguan, karena halangan, kekurangan logistik, sehingga clear terkait dengan itu. Yang ini kami berdua dari mulai awal, tahapan awal sampai dengan alhamdulillah sampai dengan tahapan pleno di tingkat kabupaten ini, kami merasa sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati, kemudian kepada teman-teman komisioner KPU karena kerjasama komunikasi yang tidak terputus, sehingga apa yang kita laksanakan untuk bercita-cita membuat Pangandaran ini aman dalam pelaksanaan pemilu dapat tercapai. Kami berdua dengan Pak Dandim keliling dari titik per titik, sehingga alhamdulillah kami tahu betul potensi kerawanan maupun hal-hal yang terjadi di lapangan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman PPK yang bisa mengkonsolidasi teman-temannya di masing-masing kecamatan, sehingga saya yakin tidak mungkin tidak ada riak yang terjadi. Pasti ada riak-riak yang terjadi di lapangan. Namun semuanya dapat dikendalikan, semuanya dapat terukur, sehingga tidak ada hal-hal yang menonjol seperti di kabupaten lain yang harus diulang dan sebagainya. Itu suatu kebanggaan buat kami, Pak Bupati. Jadi di Pangandaran alhamdulillah lancar, dan pada saat kami tugas ke sini ke Pangandaran, Pak, salah satu tugas kami atau mungkin satu-satunya tugas kami adalah mengawal pelaksanaan pemilu, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, sampai dengan pleno ini berjalan dengan lancar. Kami sangat bangga terhadap seluruh teman-teman pelaksana kegiatan pemilu ini di Pangandaran aman, di Pangandaran kondusif. Kami ucapkan terima kasih. Kami harapkan di kegiatan pleno ini 1-2 hari ke depan bisa lancar, tidak ada kendala yang berarti, dan insya Allah kami dengan Pak Dandim akan mengawal langsung kotak itu ke KPU Provinsi sebagai bentuk tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Pangandaran. Berkenaan dengan proses pelaksanaan rekap di tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat 6 PKPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi perolehan hasil, kita kemudian akan memastikan seluruh proses
rekapitulasi di tingkat kecamatan kita rekap dalam model D hasil tingkat kabupaten, dan itu akan menjadi satu putusan tersendiri. Dan yang perlu kami sampaikan Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Kepala Kejaksaan dan Ketua Bawaslu, bahwa proses di tingkat kecamatan sudah sangat clear sekali. Kami bayangkan dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim ketika kami mengunjungi ke kecamatan-kecamatan saat rekap di tingkat kecamatan, kota yang dari TPS di tingkat rekap pleno kecamatan dipastikan dibuka ketika memang ada keraguan dari peserta pemilu, para saksi diarahkan untuk dibuka. Maka seluruh proses rekap yang kita akan rekap di kabupaten ini sesungguhnya sudah terkonfirmasi di tingkat kecamatan, sehingga tidak mungkin ada dugaan-dugaan electoral fraud, electoral manipulation. Kami pastikan clear betul. Kami memiliki spirit yang sama dengan Bawaslu, Pak Diajat ya, dengan jajaran kepolisian sebagai benteng kita bersama-sama dengan Forkopimda, bahwa proses pemilu di Kabupaten Pangandaran kita berharap lancar dan terutama ini rekap ini adalah proses yang sangat penting. Jadi kami sampaikan kepada seluruh teman-teman partai politik, para pemantau, para teman-teman media, sahabat-sahabat kami semua, kita pastikan rekap di Kabupaten Pangandaran ini clear, tidak ada persoalan-persoalan. Kalaupun ada perubahan dari sisi administratif, jumlah data pemilih laki perempuan tertukar, nulisnya tadi waktu di tingkat kecamatan belum dibetulkan, kita akan clearkan dalam forum tingkat kabupaten ini. Seperti teman-teman ketahui bersama ya, dan teman-teman wartawan tentu mata dan telinganya lebih tajam daripada kita. Ya, saya kira saya harus mengucapkan terima kasih pada amat sangat pada KPU ya, dan jajaran Bawaslu penyelenggara yang sudah berjalan dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang amat sangat pada jajaran Kapolres Pangandaran dan Dandim. Beliau ini langsung mengambil alih koordinasi langsung. Jadi kalau saya kadang diwakilkan, beliau langsung dan beliau akan mengawal. Jadi saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa pada dari Pak Kapolres ya, menyimak sehingga sekarang ini kan nggak ada persoalan yang krusial kan, yang viral dan sebagainya di Pangandaran, ada dinamika dikit-dikit biasa. Kan sudah sedang berlangsung. Cuman data-data yang modelnya aja, yang PPK itu kan dari dasar penentuan nanti kan sudah bisa mendebak seperti apa, tetapi kan nanti konkretnya di pleno rekapitulasi yang sekarang ada lakukan di tingkat damai negeriku, damai kampungku, damai kabupatenku. Sekarang sudahlah, kemarin berbeda pendapat antar kosetan, partai-partai kemarin saling menjelekin dan sebagainya. Ya sekarang guyup kembali. Masyarakat di akar rumput sudah membaur, sudah menyatu. Nah kita pemimpin-pemimpin ya simbol-simbol dari kedaulatan saya kira harus sudah menyatu. Rakyat sudah membaur nih sekarang. Ya. Saya kemarin ada orang datang ke saya minta jadi pengajeng-ajeng yang menurut kacamata politik saya itu berbeda dengan saya. Tapi mereka datang ke saya, artinya apa? Artinya mereka sudah menyatu. Di akar rumput sudah menyatu, sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah tidak papasayaan dan sebagainya, sudah is okay kan begitu. Nah tinggal kita nih gitu ya, peserta pemilu partai yang lain. Tapi saya yakin juga mereka menyatu. Sehingga kita berharap, kita mewanti-wanti sejak dimulainya tahapan pemilu di Kabupaten Pangandaran, kita berharap pemilu 2024 ini sebagai momentum dan kesempatan kita untuk terlibat langsung menentukan masa depan Pangandaran, masa depan Jawa Barat, dan masa depan Republik yang kita cintai ini betul-betul bisa dilaksanakan. Kami KPU seluruh jajaran 100 penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, kemudian juga 279 PPS, 279 orang sekretariat PPS, dan 9.422 orang KPPS kami pastikan dan kami laporkan sampai saat ini yang sakit ada 22 orang, kemudian yang meninggal untuk dari PAM TPS ada 2 ya Pak Kasat ya, 2. Semoga perjuangan beliau-beliau ini yang meninggal terutama ditempatkan di tempat terbaik, diterima iman Islam, dan tentu
jerih payahnya menyelamatkan dan melaksanakan pemilu ini menjadi catatan amal pahala baik yang bisa menyelamatkan mereka-mereka di hari-hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Proses rekap ini kita akan melakukan rekap dari hasil tingkat kecamatan dari masing-masing jenis pemilihan, dari pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPD provinsi, dan DPD kabupaten kota. Kemudian kita rekap ke dalam model hasil tingkat kabupaten, yang kemudian setelah direkap dari masing-masing kecamatan, kita akan tetapkan untuk hasil se-Kabupaten Pangandaran. Sehingga nanti kita akan ketahuan berapa jumlah hasil untuk masing-masing partai politik, masing-masing calon se-Kabupaten Pangandaran. Jadi rekap ini merekap dari masing-masing kecamatan. Untuk si rekap sampai saat ini memang belum 100%. Nah, maka karena memang di si rekap kita belum 100%, kita pastikan hasil rekap yang manual yang akan diinput oleh KPU adalah yang menjadi dasar. Jadi si rekap kami tegaskan hanya dalam posisi alat bantu gitu ya. Sekarang masih di angka 80%-an untuk pemilu presiden dan seterusnya. Dan kami tegaskan untuk hasil yang akan dipedomani dan harus dipedomani oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran atas hasil pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pangandaran adalah hasil rekapitulasi yang dilangsungkan secara manual dalam rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Pangandaran. Kalaupun sekarang ada informasi isu segala macam, untuk sebatas informasi kita berharap yang dipedomani adalah yang hasil rekap resmi dari KPU Kabupaten Pangandaran. Abdullah Haris melaporkan untuk Bunga Sufi Channel dari Pangandaran, Jawa Barat.